Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Pinaya Pidea Rama. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Boyapati Srinu dan dibintangi oleh Ramcharan. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Film Pinaya Pidea Rama ini menceritakan tentang kehidupan 4 seorang anak yatim piatu yang hidup di jalanan dengan penuh kekerasan. Suatu hari mereka menemukan bayi laki-laki dari semak-semak, dan bayi laki-laki itu juga yang mengubah kehidupan keempat anak yatim piatu itu. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan 4 anak yatim piatu yang hidup di jalanan. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Pekerjaan sehari-hari mereka hanya mencari barang rongsokan. Mereka juga makan dan minum hanya dari sisa orang-orang. Akan tetapi, meski begitu, semangat belajar mereka sangat tinggi. Saat itu mereka menemukan sebuah buku untuk dipelajari. Namun sayangnya tukang rongsokan memaksa mereka untuk menjualnya. Kehidupan mereka begitu menyedihkan. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak pernah merasakan kasih sayang maupun kehangatan dari orang tua mereka. Bahkan setiap malam saat mereka tidur, mereka selalu diusir dari satu tempat dan di tempat lainnya juga. Hingga saat itu mereka melihat sekelompok penjahat telah melakukan pembunuhan. Saat itu sekelompok penjahat tersebut melihat mereka. Lalu para penjahat mengejar mereka untuk dibunuh. Karena para penjahat itu tidak ingin kejahatannya itu terbongkar. Beruntungnya saat itu mereka bersembunyi di sebuah pohon yang tumbang. Hingga para penjahat tersebut pun pergi. Akan tetapi para penjahat itu akan terus mencari mereka untuk dibunuh. Keesokan harinya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Karena mereka tahu jika suatu saat para penjahat itu akan menemukan mereka dan membunuh mereka. Saat mereka hendak mengakhiri hidup mereka di rel kereta, mereka mendengar tangisan bayi di sebuah semak-semak. Lalu mereka mengambil bayi tersebut. Sayangnya bayi tersebut ternyata telah digigiti semut hingga berdarah-darah. Kemudian mereka membawa bayi tersebut ke rumah sakit terdekat. Saat itu dokter bertanya, "Bayi siapa ini?" Lalu mereka menjawab bahwa bayi tersebut adalah saudara mereka. Singkat cerita, setelah bayi tersebut mendapatkan pertolongan, dokter berkata agar bayi tersebut diberikan susu karena bayi tersebut lemah karena lapar. Dokter juga menanyakan di mana ibu mereka. Lalu mereka mengaku jika mereka sebenarnya adalah anak yatim piatu. Mereka bekerja hanya mengumpulkan barang rongsokan dan mereka menemukan bayi tersebut dari semak-semak. Mereka juga berkata jika bayi tersebut membuat mereka hidup setelah mereka memutuskan untuk mati, maka dari itu mereka akan merawat bayi tersebut dengan sepenuh hati. Mendengar cerita mereka, dokter pun terharu. Lalu ia menawari mereka untuk tinggal di gudang rumah sakit. Dan sejak itu mereka merawat bayi tersebut dan memberinya nama Rama. Suatu hari mereka hampir diculik oleh para penjahat yang ingin membunuh mereka. Beruntungnya penjahat itu dapat ditangkap dan dipenjarakan. Singkat cerita, Rama pun telah tumbuh dan bersekolah. Akan tetapi sebuah konflik pun terjadi. Mereka tertangkap oleh penjahat yang telah keluar dari penjara. Penjahat itu marah kepada mereka karena mereka telah membuatnya di penjara selama 5 tahun. Saat penjahat hendak membunuh mereka, Rama pun datang. Lalu ia menipu penjahat tersebut. Penjahat tersebut pun langsung menghampiri Rama dan akan membunuhnya. Namun Rama yang pemberani, ia langsung menikam burung pipit penjahat itu hingga penjahat dan burungnya pun meninggoy. Lalu suster yang mengetahui jika Rama sudah membunuh penjahat itu, ia pun langsung melaporkannya kepada dokter. Kemudian dokter langsung menghampiri Rama. Dokter bertanya, "Apa ini Rama?" Rama pun menjawab dengan tegas, "Mulai hari ini mereka akan belajar dan aku akan bekerja." Lalu dokter bertanya hal yang sama. Namun Rama tetap dengan jawabannya.
Dan setelah kejadian itu, dokter mengantarkan kakak-kakak Rama untuk mendaftar sekolah. Saat itu kepala sekolah bertanya siapa mereka. Dokter menjawab mereka adalah anak yatim. Tapi mulai hari ini kelima anak ini adalah anak saya sekarang. Tapi yang akan belajar di sini hanya mereka berempat. Beberapa tahun pun telah berlalu, mereka pun telah dewasa. Dan keempat wanita ini adalah keempat kakak ipar Rama, istri dari keempat kakak Rama itu. Di saat kakak Rama berdoa, Rama malah bertarung. Di sana ia mendodet semua anak buah seseorang. Hingga pemimpin mereka pun datang dan akan menghampiri Rama. Lalu mereka pun akan saling bacok. Sayangnya guys, ternyata itu hanyalah mimpi. Saat itu kakak ipar Rama bertanya apa yang telah terjadi. Lalu para keponakan menjawab dengan kompak, paman terjatuh dan bermimpi telah membunuh seseorang. Setelah itu mereka pun berkumpul. Saat itu kakak Gayatri memarahi Rama karena Rama telah membunuh seseorang meskipun dalam mimpi. Gayatri juga berkata jika kejahatan tetaplah kejahatan meskipun dalam mimpi. Lalu Rama dihukum oleh mereka. Mereka meminta Rama agar memasak makanan untuk mereka. Saat Rama sibuk memasak, tiba-tiba seorang wanita datang bersama teman-temannya. Wanita itu bernama Sharanya dan biasa dipanggil Pinky. Ia juga merupakan tetangga baru Rama. Ia datang untuk mengundang keluarga mereka ke pesta ulang tahunnya nanti malam. Pinky juga mengundang Rama yang ia kira seorang koki untuk membantu menyiapkan makanan. Setelah itu Pinky pun pergi. Lalu kakak-kakak Rama menyuruh Rama untuk bersiap dan menunjukkan kepada Pinky bahwa ia bukanlah seorang koki, melainkan adalah seorang cowok maco. Singkat cerita, mereka pun mendatangi pesta tersebut dan Rama juga menggunakan jas mahalnya hingga ia pun terlihat gagah. Lalu goyangan ulet bulu ala JJ Selebeu pun dimulai. Scene berpindah, seorang mata-mata telah menemukan keberadaan Rama dan keluarganya. Mata-mata itu pun segera melaporkannya kepada Sankar. Sankar adalah seorang inspektur polisi oknum yang berpihak kepada kejahatan. Lalu Sankar meminta anak buahnya untuk menyelidiki di mana Rama dan keluarganya tinggal. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang kepala menteri yang bernama Mahes. Ia merupakan kepala menteri yang baik hati. Saat itu ia mendapatkan laporan dari asistennya tentang petugas pemilu yang selama ini kepala menteri cari. Lalu kepala menteri meminta asistennya untuk tidak mengganggunya selama 1 jam. Kemudian kepala menteri membuka sebuah buku yang berisikan data orang yang ia cari. Dan betapa terkejutnya kepala menteri saat ia melihat foto orang tersebut. Dan foto itu adalah foto kakak Rama yang bernama Bupan Kumar. Lalu kepala menteri teringat sesuatu. Kala itu di kota Pisakpatna menjadi panas karena adanya pemilu. Saat itu Partai Padi memperkenalkan kandidatnya. Di sisi lain, Partai Banteng juga memperkenalkan kandidatnya. Kalau di kita mah Partai Banteng itu PDI Perjuangan ya guys. Dan pada saat itu Bupan Kumar telah dipilih secara khusus menjadi petugas pemilu. Bupan Kumar telah mendapatkan laporan jika di perbatasan terdapat truk yang mencurigakan. Dan saat digeledah, truk itu berisikan uang triliunan. Lalu Bupan Kumar memerintahkan mereka untuk menangkap supir truk itu dan menyita uang yang dibawanya. Ternyata uang tersebut adalah milik Partai Banteng. Singkat cerita, kandidat Partai Banteng yang bernama Balaram mendatangi Bupan Kumar. Ia menyogoknya agar Bupan Kumar melepaskan uang itu, karena uang itu adalah miliknya. Balaram mengira jika Bupan Kumar mau disogok, akan tetapi ternyata Bupan Kumar malah menyuruh bawahannya untuk menyita barang bukti dari kecurangan Partai Banteng itu. Bupan juga akan mendiskualifikasi partai itu. Balaram marah mendengar hal tersebut. Lalu ia berkata jika ia telah menyiapkan seorang bajingan untuk menghabisi Bupan Kumar dan keluarganya. Namun di tempat lain terlihat Rama menghajar semua bajingan yang Balaram sebutkan itu. Akan
Akan tetapi Mimin merasa aneh guys, kok bisa ini si Rama ngelempar salah satu bajingan itu sampai ke meja Bupan Kumar. Lalu di kantor Bupan Kumar, Rama menampar dan menendang Balaram berkali-kali. Bahkan ia menyobek baju Balaram dan mempermalukannya di depan media. Saat itu inspektur polisi menegur Bupan Kumar. Ia berkata jika Rama harus meminta maaf karena jika tidak maka Rama akan ditangkap karena Rama telah memukul calon kandidat kepala menteri yang tak lain adalah ipar dari Pak Suram, seorang kepala partai Banteng. Singkat cerita, inspektur polisi mendatangi Pak Suram. Ia berkata jika Rama dan kakaknya akan meminta maaf kepada mereka agar masalah itu tidak berlanjut. Tak lama kemudian Rama dan keempat kakaknya datang. Bupan Kumar berkata jika ia membawa Rama untuk meminta maaf. Akan tetapi Rama tidak menghiraukannya dan malah asik main game cacing. Lalu Bupan Kumar meminta Rama untuk menulis permintaan maaf. Akan tetapi Pak Suram malah menyuruh mereka menunduk dan menjilati jempol kakinya kayak lollipop guys. Mendengar hal tersebut Rama pun marah. Lalu ia menghajar salah satu anak buah Pak Suram. Pak Suram yang kesal ia bertanya kepada Rama siapa dirinya. Dan dengan bangganya juga Pak Suram memberitahu siapa dirinya dan menyebutkan nama lengkapnya. Rama yang tengil ia juga malah ikut menyebutkan nama lengkapnya. Saat itu anak buah Pak Suram akan menyerang Rama dengan pedang mereka. Lalu Rama mematahkan pedang hanya dengan kakinya. Dan yang membuat Mimin heran guys, tiba-tiba pedang anak buah Pak Suram itu menusuk ke diri mereka masing-masing. Setelah itu Rama dan keempat kakaknya meninggalkan tempat Pak Suram. Singkat cerita, Rama dibawa keluarganya untuk melamar seorang wanita cantik. Ternyata ayah wanita itu teman Bupan Kumar yang bernama Darmenda dan istrinya bernama Pupi. Anak Darmenda bernama Baby. Baby adalah wanita yang bertubuh ideal, mulus dan rajin berolahraga. Saat itu ibu Baby memberikan syarat konyol kepada Rama jika ingin menikahi Baby. Yang pertama, Baby tidak boleh melahirkan lebih dari 2 anak. Yang kedua, Baby akan tidur jam 9 malam dan Rama tidak boleh membangunkannya. Yang ketiga, jam 6 pagi Rama harus membuatkannya kopi. Yang keempat, Baby pergi ke gym jam 9 pagi dan Rama harus membuatkan jus lemon. Setelah itu, ibu Baby memberikan surat keterangan sehat Baby sembari meminta surat keterangan sehat Rama. Karena mereka tidak memiliki itu, maka ibu Baby sudah menyiapkan seorang dokter yang berbadan maco untuk memeriksa Rama. Setelah itu, ibu Baby bertanya kembali, bagaimana Rama akan menghidupi putrinya sedangkan Rama adalah seorang pengangguran. Mendengar semua pertanyaan ibu Baby, Rama pun kesal. Kemudian ia menarik Baby dan memeluknya. Ia juga mencium Baby lalu mendorongnya. Saat itu segerombolan emak-emak datang dan membawa seorang pria penjahat kelamin. Ibu Baby pun terpancing emosi, lalu ia menendang burung pipit pria itu. Scene berpindah ke rumah keluarga Rama. Saat itu mereka merenungkan yang telah terjadi. Kakak Gayatri bertanya apakah Rama menyukai perjodohan itu atau tidak. Rama pun menjawab tidak. Dan ternyata saat itu Baby mendengarnya. Rama pun terkejut melihat Baby. Lalu Baby mendorong Rama dan membawanya ke kamar. Di sana Baby membalas perlakuan Rama waktu di rumahnya. Ia pun memeluk dan mencium Rama lalu mendorongnya juga. Saat itu Baby bertanya mengapa Rama tidak menyukai perjodohan itu. Lalu Rama menjawab jika ia tidak menyukai syarat yang diberikan ibu Baby. Rama juga berkata jika perjodohan itu harus dibatalkan. Lalu Baby langsung memukul Rama. Mendengar keributan, kakak Rama pun langsung mengetuk pintu. Lalu Rama dan Baby pun malah berakting seakan-akan Baby yang terkena pukul. Dan akhirnya Rama pun menyetujui perjodohan itu. Di tempat lain, Inspektur Sankar dan Pak Suram mengadakan pertemuan. Pak Suram memberitahu jika Rama telah mempermalukannya. Sankar pun berkata jika ia akan membalasnya, ia tidak akan membiarkan Rama dan keluarganya hidup. Scene berpindah ke rumah keluarga Rama. Saat itu Bupan Kumar berpamitan akan pergi keluar kota. Singkat cerita, pernikahan Baby dan Rama pun dilangsungkan di kota Dua Raka. Di sisi lain, seorang pria yang bernama Raja Bai telah pulih dari komanya. Raja Bai ini merupakan saudara Pak Suram dan ia merupakan pemimpin organisasi kriminal. Dan ternyata yang membuatnya koma itu adalah Rama. Dan mimpi Rama waktu itu sebenarnya nyata.
Saat itu semua pengikutnya merasa sangat senang karena pemimpin mereka telah pulih. Lalu Raja Bai memerintahkan anak buahnya untuk membawa Rama dan keluarganya untuk dibunuh. Dan berita Raja Bai telah siuman pun sampai ke telinga kepala menteri. Seketika kepala menteri langsung mengkhawatirkan Rama dan keluarganya. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan keberadaan mereka. Namun sayangnya Sankar lebih dulu menemukan tempat tinggal mereka. Kemudian Sankar menyeret keluarga Rama untuk dieksekusi. Tak lama Rama pun datang dan terkejut melihat semua itu. Saat itu Sankar berkata kepada Parsuram bahwa ia sudah menempati janjinya untuk membawa seluruh keluarga Rama. Lalu keponakan Rama berlari untuk menghampiri ayahnya. Akan tetapi Sankar malah menembaknya. Rama pun langsung menghampiri keponakannya. Beruntungnya keponakan Rama hanya pingsan. Sankar memukul kakak Rama hingga tikusruk. Rama pun emosi namun ia masih menahannya. Lalu Rama meminta maaf agar keluarganya dibebaskan. Akan tetapi Sankar malah menyuruh bawahannya untuk mengambil posisi eksekusi. Seketika Rama pun marah. Kemudian Rama menghajar mereka semua dengan kekuatan supernya. Saat itu dua orang di belakang Rama akan menikamnya. Beruntungnya dua orang itu tertembak hingga koit. Ternyata mereka ditembak oleh anak buah kepala menteri. Saat itu kepala menteri menyuruh semua pasukannya untuk memberi hormat kepada Rama. Gayatri yang melihat hal tersebut ia pun merasa heran. Karena sebagian dari mereka berniat untuk membunuh Rama dan sebagiannya lagi malah membantu Rama. Kemudian kepala menteri menjelaskan semuanya. Itu semua terjadi karena salah satu orang yang ingin merusak negerinya, yang tak lain adalah Raja Bai. Suatu hari di daerah Bihar terdapat tanah Buddha, yang salah satu dari tempat itu terdapat zona perang yang berkelanjutan yang dihalangi oleh Raja Bai. Tentara swasta dibentuk untuk melindungi desa tersebut dari teroris dan bandit. Tapi seiring waktu malah menjadi tentara pribadi mereka. Hingga pemerintahan pun tidak memiliki kekuasaan untuk melawan mereka. Dan karena itu kepala menteri membuat kesepakatan bersama Raja Bai dengan melakukan pemilihan umum. Sedangkan Bupan Kumar, suami Gayatri, ditugaskan sebagai pengawas pemilihan umum. Dan ia menyuruh prajurit untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan berlangsung. Bupan Kumar menyuruh prajurit menyita semua alat perang yang dimiliki Raja Bai. Ia juga mengelilingi kota untuk menenangkan masyarakat sekitar. Suatu malam tenda prajurit pun diserang. Keesokan harinya, Raja Bai mendatangi Bupan Kumar. Di sana, anak buah Raja Bai menembaki orang-orang yang ada di belakang Bupan Kumar. Hingga Bupan Kumar pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bupan Kumar berkata, jika ia menyerah karena ia tidak ingin ada lagi korban jiwa. Lalu Raja Bai mempermalukan Bupan dengan menyuruhnya untuk memakai gelang lonceng kaki. Dan ia juga menyuruh Bupan Kumar menari di hadapan semua orang. Setelah itu, Bupan Kumar dan ketiga saudaranya beserta orang-orang lainnya mendapatkan hukuman. Saat itu Bupan teringat sesuatu, jika seseorang harus datang dan menghentikan kejahatan Raja Bai. Lalu Bupan Kumar berlari sambil berusaha menelpon Rama, adiknya itu. Rama tak sempat mengangkat teleponnya, sedangkan Bupan Kumar dipukul anak buah Raja Bai. Beruntungnya Bupan berhasil mengirim lokasi keberadaannya. Singkat cerita, Rama pun datang ke TKP. Di sana ia menghabisi anak buah Raja Bai yang ada di sepanjang jalan. Akan tetapi Rama tertangkap oleh mereka lalu dibawa ke hadapan Raja Bai. Pinggang Rama juga diikat oleh rantai yang dikelilingi oleh orang-orang berbadan kekar. Saat itu salah satu anak buah Raja Bai memberitahukan jika Rama telah menghabisi 300 anak buah Raja Bai. Lalu Rama berkata 100 untuk meminta jalan.
100 mengetahui jalan dan 100 di sepanjang jalan. Namun tak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Kemudian Raja Bai menyuruh anak buahnya untuk membunuh Rama. Akan tetapi sebaliknya malah Rama yang membunuh mereka semua dengan kehebatannya. Saat Rama dan yang lainnya hendak pergi, di sana Raja Bai menghentikannya. Raja Bai berkata, "Jika hari ini aku tidak membunuhmu, maka aku bukan jantan." Lalu Rama menjawab, "Aku tidak punya rasa takut di tubuhku. Aku juga tidak takut dengan kematian." Kemudian Rama menusuk perut Raja Bai. Akan tetapi Raja Bai malah menusuk perut Bupan Kumar. Rama yang kesal, ia mengkapak wajah dan punggung Raja Bai. Namun Raja Bai tidak mati. Ia hanya koma seperti yang diceritakan di cerita sebelumnya ya guys. Setelah itu Rama menghampiri Bupan Kumar, namun sayangnya nyawa kakaknya itu tidak tertolong. Dan begitulah cerita dari kepala menteri. Gayatri yang mendengar kematian suaminya, ia sangat syok. Lalu Rama berkata, "Aku mati berkali-kali kak. Aku mati dengan ketakutan bahwa kamu akan mengetahui kebenarannya karena aku tidak sanggup memberitahumu. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Dan apa yang akan terjadi pada kami jika kamu tidak bersama kami?" Mendengar ucapan Rama, Gayatri pun merasa sedih dan langsung memeluk Rama. Lalu ia meminta Rama untuk mengantarnya ke kuburan suaminya. Sesampainya di sana, Gayatri menanyakan keberadaan Raja Bai kepada Rama. Singkat cerita, Gayatri pun menemukan Raja Bai. Saat itu Gayatri berkata, jika hari ini kematian Raja Bai telah ditulis. Gayatri juga berkata, "Suamiku punya mimpi hingga napas terakhirnya. Yang pertama adalah keluarga bahagia, dan yang kedua adalah masyarakat yang damai. Dan kau telah menghancurkan mimpi pertamanya, dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan mimpi keduanya." Lalu Gayatri berteriak memanggil Rama. Kemudian Rama pun datang bersama kuda hitamnya. Lalu pertarungan antara hidup dan mati pun terjadi antara Rama dan Raja Bai. Lalu Rama memukul Raja Bai dengan gelang lonceng kaki yang pernah digunakan kakaknya itu. Dan akhirnya Raja Bai pun lehernya putus terkena pedang hingga ia pun mampus. Di akhir film, kemenangan Rama pun disambut dengan kebahagiaan dan ketentraman masyarakat. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.